Di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata Allah wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kalau di dalam bahasa Indonesia maknanya adalah wa'tasimu, artinya hendaklah kalian semua berpegang teguh. Berpegang teguh sama apa? Kata Allah bihablillah, dengan tali Allah. Apa itu tali Allah? Tali Allah adalah syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu syariat Allah? Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ittisamlah kalian, berpegang teguhlah kalian, ya. Ittisam itu adalah berpegang dengan erat, ya. Dikatakan bihablillah, dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ittisam bihablillah itu kata para ulama seperti orang yang mau jatuh ke jurang, lalu kemudian ada tali, dia pegang kuat-kuat tali. Karena kalau lepas dia akan jatuh ke jurang, dan jurangnya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang tidak berpegang kepada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, peganglah oleh kalian tali Allah itu bersama-sama, jami'an. Kata jami'an maknanya adalah jangan sendiri-sendiri, ya. Beb, gimana? Saya bukan dai deh, bukan kayak Habib ceramah di televisi di mana-mana. Saya bukan dai, gimana caranya saya berpegang teguh kepada tali Allah bersama-sama? Bukankah antum sekalian punya keluarga? Punya keluarga enggak? Pak? Punya. Ibu-ibu? Sehat, Bu? Udah ngantuk belum? Baru mulai. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pegang teguhlah tali Allah itu bersama-sama, minimal dengan keluarga kita, dengan istri, dengan anak, dengan bapak, dengan ibu, ya, itu minimal. Karena Allah katakan jami'an, sama-sama, jangan sendiri-sendiri, ya. Maksudnya gimana berpegang teguh kepada tali Allah sama-sama keluarga itu gimana? Kalau bapak-bapaknya pergi ke masjid, anak-anaknya diajak ke masjid, itu namanya berpegang teguh kepada tali Allah bersama-sama. Jangan sampai bapaknya rajin ke masjid, anaknya nggak diajak. Memang kalau misalnya anaknya nggak diajak, apa akibatnya? Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, nanti di akhirat itu ada orang yang diperintahkan masuk surga karena pahalanya. Ketika dia sudah mau melangkah ke dalam surga, ditarik sama anaknya sendiri. Ya Allah, jangan biarkan dia masuk ke dalam surga. Kenapa? Ditanya sama Allah. Karena dia dulu sholat, dia nggak pernah negur saya ketika saya nggak sholat. Dia pergi ke masjid, dia berangkat sendiri, nggak pernah ngajak saya. Dia bersedekah sendiri, nggak pernah ngenalin saya tentang sedekah. Jangan dimasukkan dia ke dalam surga ya Allah. Maka Allah perintahkan untuk yusabbu ala wujuhihim hatta talqa finnar, diseret bapaknya itu di atas wajahnya, dilemparkan ke neraka. Bapak Ibu sekalian, maukah kita menjadi orang yang seperti itu? Naudzubillah, tsumma naudzubillah minasyaitonir rajim. Mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, ya. Oleh sebab itu, kalau kita punya anak, ajak anak kita ke masjid, ya. Kenapa? Kalau enggak nanti dia yang komplain sama Allah tentang kita enggak ngajak ke masjid. Mau nggak dikomplain, Pak? Daripada di akhirat, mending saya di dunia saya ajak anak saya.
Ya. Beb, saya ajak anak saya tapi nggak mau. Usahakan dengan halus, dengan lembut, dengan berbagai cara. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya, kalau Bapak dikasih satu berlian yang besar, itu gimana kira-kira kita merawatnya? Beb, saya akan jaga betul itu berlian, mahal, apalagi zaman Covid begini, ekonomi susah. Betul apa betul, Pak? Kita dikasih berlian, kita jaga betul. Tiap hari dirawati, mungkin dilap, ya, dijaga. Anak kita, bapak-bapak sekalian, itu lebih berharga dari berlian. Karena dikatakan, kalau misalnya anak itu soleh, orang tuanya yang sudah mau masuk neraka pun bisa diselamatkan sama anaknya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bu, kalau ibu ke majelis taklim, ajak anaknya yang perempuan untuk ikut. Jangan sampai nanti dia komplain sama kita, Bu. Kalau ibu pakai jilbab, nutup aurat, ajari anaknya dari kecil untuk pakai jilbab, nutup aurat. Jangan sampai pas pengajian aja ada Habib Nabil pakai jilbab. Kalau pas ke pasar, buka. Ya. Rambutnya dicet. Ya. Dikibarkan ke kanan dan ke kiri. Itu bukan di Aceh Gayo, di Jakarta tempat saya. Ya. Kalau di sini ibu-ibunya solehat semua, ya Bu ya. Amin. Ya. Sini kalau lihat wajah bapak-bapaknya, masya Allah, ini ahli sujud semua, insya Allah. Amin. Amin. Suka ke masjid, sholat berjamaah, penuh masjidnya kalau sholat subuh. Amin. Amin. Ya. Jangan sampai kita justru yang namanya masjid sepi. Gak ada yang sholat ke masjid, ya. Namanya orang Islam, tapi tingkah lakunya naudzubillah tsumma naudzubillah, ya. Kerjanya main game dari pagi sampai siang, berhenti makan, main game lagi sampai sore, berhenti lagi, main game lagi sampai malam, ya. Ada nggak yang begitu di sini? Nggak ada. Di Jakarta tempat saya kemarin nonton televisi, ada dari Aceh yang katanya membunuh keluarganya gara-gara game online. Bukan di Aceh Gayo, Aceh yang lain. Hadirin wal hadirat, itu makna jami'an. Ajak anak kita, saudara kita, orang tua kita, kakak kita, adik kita untuk sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian kita hanya sendirian, ya. Saya pernah, Bu, dalam satu kesempatan ngisi seminar bersama seorang profesor psikologi, nggak usah saya sebut namanya. Ketika itu tiba-tiba dalam penyampaian, karena dia duluan menyampaikan, dalam penyampaian dia terus dia noleh ke saya, dia bilang, Habib, anaknya ada anak perempuan nggak? Ada, saya bilang. Anaknya umur berapa? Ya, saya bilang ada yang remaja, ada yang masih kecil. Pakai jilbab? Pakai. Tutup aurat? Ya, pakai jilbab. Dari umur berapa? Dari kecil. Nah, jangan ditiru Habib ini. Ya, kaget saya. Ini orang tiba-tiba dia sama-sama pembicara, malah itu ke saya. Jangan ditiru Habib ini. Kenapa jangan ditiru? Karena ini pemaksaan terhadap anak. Saya bilang aja, saya senyum. Ya. Saya itu Bapak Ibu sekalian nggak bisa marah. Ya. Jadi diledekin begitu saya diam. Pas giliran saya bicara, terus saya bilang, tadi Pak Prof menyampaikan, anak itu jangan dipaksa dari kecil untuk aurat. Nabi saya itu mengajarkan kepada saya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawa ayyuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi yang lahir itu fitrah, maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia
dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Kenapa? Karena bayi itu bersih seperti kertas putih. Mau diapain, itu dia ngikut dengan tingkah laku orang tua. Nabi saya ngajarkan dari kecil, diajarkan anak itu suka dengan agama, saya bilang, ya. Maka dari sejak kecil anak saya buat suka sama agama, ya. Salah satunya adalah menutup aurat dengan berjilbab, ya. Kalau tadi Prof bilang jangan dipaksa anak dari kecil, biar dia bebas. Lah anak kecil kan nggak ngerti mana yang bagus, mana yang enggak, ya. Itu orang tuanya yang ngasih, ya. Orang tuanya yang ngajari dia. Ahlan wa sahlan. Jadi orang tuanya yang ngajari dia supaya apakah dia mau berjilbab atau terbuka. Saya bilang, sebagai seorang muslim, saya ngajari anak saya nutup aurat. Kalau dibilang itu pemaksaan, mohon maaf Prof, saya bilang, bikin anak kita telanjang itu pemaksaan juga. Saya bilang, tergantung persepsinya dari mana. Kalau Anda biasa melihat orang anak kecil itu telanjang, Anda anggap kalau orang nutup aurat dari kecil itu pemaksaan. Buat saya bilang, orang tua yang membiarkan anaknya telanjang dari kecil itu pemaksaan juga. Saya bilang, tergantung dari mana kita lihat. Profnya melihat saya terus bengong, mungkin dia mikir kayaknya ada benar juga gitu ya. Kan tergantung kebiasaan orang. Ya. Kalau orang udah biasa lihat telanjang, dia nggak suka orang nutup aurat. Betul apa betul? Ibu-ibu sekalian, ada orang ibu-ibu yang ketika saya nyampaikan materi terus dia nanya, Pak Habib, Pak Ustadz, saya mau nanya Pak Habib, Pak Ustadz, saya punya anak perempuan tapi nggak mau nutup aurat, nggak mau pakai jilbab. Saya tanya umurnya anaknya berapa, Bu? Dia bilang 14 tahun. Ibu ngajarin dia pakai jilbab umur berapa? Kelas 1 SMP. Jadi dari kecil itu dia nggak pernah ibu kenalkan jilbab. Lah kan Pak Ustadz, yang namanya nutup aurat itu kan kalau sudah balik. Masya Allah, saya bilang, Bu, ini kesalahan kita sebagian dari masyarakat. Karena yang namanya menjalankan hukum Allah itu ketika sudah balik, baru dikenalin ketika sudah balik. Anak dari kecil biasa terbuka auratnya, tiba-tiba pas balik disuruh nutup aurat. Apa yang terjadi? Gatal. Betul apa betul? Panas. Ya, gitu. Kenapa? Karena kenalinnya udah gede. Ya. Saya bilang anak saya, Bu, saya ajari pakai jilbab dari kecil, bahwa nanti dia buka tutup nggak apa-apa, namanya juga anak kecil, betul nggak Pak? Tapi nanti dia terbiasa. Sampai anak saya itu yang umurnya baru 6 tahun, itu kalau ada orang di depan Assalamualaikum, dia langsung pakai jilbab. Refleks spontan, gak disuruh lagi sama orang tuanya. Kenapa? Karena kita kenalin, jangan bikin susah diri sendiri. Ya Bu? Bu? Masih bersama saya? Presenter TV bilangnya begitu. Jadi kita kenalin anak kita untuk nutup aurat dari kecil supaya dia terbiasa bahwa waktu kecil itu dia kadang buka karena panas, nggak apa-apa, tapi biasain dia dari kecil. Kita ngajarin anak kita sholat Pak dari kecil, ya. Saya punya pengalaman begini, Bapak Ibu sekalian. Ini apa yang saya sampaikan ini saya bukan ceramah, ya. Tapi saya berbagi dan saya berharap supaya di sini banyak saudara-saudara kita yang nanti bisa sama-sama anak istrinya semua bareng-bareng di dalam surganya Allah. Amin. Harapan saya cuma itu, ya. Apalah gunanya kita masuk surga kalau kita sendirian, kalau nggak sama istri kita, sama anak kita, sama keluarga kita,
Ya. Terus kita lihat dari surga itu mereka di neraka, apa yang terjadi? Ya. Sedih kita. Ya. Saya punya anak, waktu itu dia SMP, kemudian di SMP itu diajarin untuk sholat, ya, sholat berjamaah sama gurunya. Gantian jadi imam. Anak saya kebagian sholat maghrib jadi imam. Ketika dia sholat, dia baca Fatihah, terus dia baca surat, dia nangis. Selesai sholat, gurunya nanya, "Nah, kok tadi kamu jadi imam